Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Seorang pria, salah satu pengusaha di Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Korban tewas usai pelaku menembak korban saat keluar dari tempat hiburan malam. Saat itu, Saudara, korban berinisial D bersama dengan 5 rekannya baru keluar dari salah satu tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah, Saudara. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban saat keluar tidak jauh dari pintu tempat hiburan malam. Korban langsung terjatuh di lokasi dan pelaku kabur dengan sepeda motor. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Abdul Wahab, Kota Samarinda, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tembak di tubuhnya. Ya, 9 orang tersangka yang kita amankan dengan inisial FA sebagai pengawas, IJ sebagai eksekutornya, LA, UL, SU, SA, AR, WA, EN. Mereka punya peran masing-masing dan memang karena ini direncanakan, waktunya cukup pada perencanaan mereka, tidak akan kenakan nanti ke pasal 340 pembunuhan berencana. Saat itu, Saudara, korban berinisial D bersama dengan 5 rekannya baru keluar dari salah satu tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, Saudara, pada pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban saat keluar tidak jauh dari pintu tempat hiburan malam. Korban langsung terjatuh di lokasi dan pelaku kabur dengan sepeda motor. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tembak. Dari hasil pemeriksaan forensik, Saudara, ditemukan 5 bekas tembakan dan 3 proyektil di tubuh korban. Sementara itu, polisi menemukan 2 proyektil lainnya di lokasi kejadian. Diduga pelaku menggunakan senjata rakitan dengan kaliber berukuran 8 hingga 9 mm. Polisi masih mendalami kasus penembakan dan masih memburu pelaku. Saat korban keluar dari klub malam pada hari Minggu pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah, Saudara, di Jalan Imam Bonjol, Samarinda bersama dengan 5 orang rekannya, tiba-tiba korban ditembak tidak jauh, sekitar 10 meter, Saudara, dari lokasi tempat hiburan malam. Korban langsung tewas di lokasi tidak jauh dari klub malam tersebut. Usai menembak salah satu pengusaha Samarinda, pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syahrani, di mana setelah dibawa, korban nyawanya tidak tertolong, Saudara, akibat ditemukan 5 luka tembakan di tubuh korban. Kita langsung konfirmasi dengan Kapolresta Samarinda, Kombes Henry Umar. Selamat petang, Pak Henry. Selamat petang, Mbak. Pak Henry, kami mau konfirmasi 9 pelaku yang sudah ditangkap semuanya sudah jadi tersangka? Untuk 9 pelaku sudah kita amankan dan sekarang semuanya sudah menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan di Polresta Samarinda. Untuk motifnya, Pak, apa dari hasil penyelidikan yang terbaru, apa hasil motifnya, Pak? Jadi hasil penyelidikan sementara kami untuk motif dari para pelaku ini merupakan balas dendam. Tapi untuk motif lebih lengkapnya nanti akan kami sampaikan karena sekarang karena baru saja kita amankan tadi pagi para pelaku ini, baru nanti akan kita lebih update lagi ke teman-teman media. Tapi bisa dapat kami sampaikan bahwa para pelaku ini jumlahnya ada 9 orang. 1 orang merupakan eksekutor yang melakukan penembakan langsung kepada si korban. Kemudian 2 orang itu menjalankan fungsinya sebagai pengawas, baik itu di dalam tempat hiburan maupun di luar. Kemudian juga ada 6 orang lainnya yang itu
sebagai pendukung. Mereka standby di mobil yang ada di luar dari tempat hiburan. Kemudian juga ada 2 motor yang berada di depan dan di belakang dari si pelaku pada saat melakukan aksi penembakannya. Para pelaku kan disangkakan pasal pembunuhan berencana. Mereka sudah berapa lama Pak proses perencanaan itu sampai akhirnya dilakukan, dieksekusi? Dari hasil penyelidikan kami, sementara kita temukan fakta bahwa yang bersangkutan sudah merencanakan sekitar 2 bulan yang lalu melakukan berkumpul di salah satu rumah dari pelaku, kemudian sudah menyiapkan berbagai rencana yang kami rasa itu cukup baik dan cukup komplit rencananya. Kami lihat dari proses perencanaan hingga proses eksekusi, kemudian juga pasca eksekusi semuanya sudah mereka siapkan dengan sangat baik. Tapi kalau hubungan antara para pelaku dengan korban sudah diketahui juga Pak? Hubungan antara pelaku dengan korban untuk sementara masih merupakan sesama orang-orang yang tinggal di wilayah Kota Samarinda, Mbak. Untuk hubungan lebih dalamnya sedang dilakukan proses pendalaman oleh anggota kami di lapangan. Kalau uji forensik juga Pak terkait jenis senjata api sudah ada hasilnya? Untuk hasil uji balistik forensik dari senjata api yang digunakan untuk saat ini belum keluar. Kemudian kami juga belum bisa memastikan, tapi kalau kita lihat dari kasat mata, senjata api yang digunakan ini adalah senjata revolver tapi sudah jenis yang lama. Tapi kita belum bisa pastikan apakah yang senpi ini rakitan atau merupakan senpi yang berasal dari pabrikan. Apakah masih ada indikasi pelaku tambahan Pak? Apakah masih membuka kemungkinan tersangka baru? Masih sangat membuka kemungkinan untuk masih adanya tersangka baru, tergantung dari proses interogasi dan wawancara nanti kami lakukan terhadap para pelaku tentang pihak-pihak lainnya yang mungkin masih ada kemungkinan keterlibatannya dalam rangkaian kejadian ini, Mbak. Memastikan lagi Pak, dari 9 pelaku itu pihak yang melakukan perencanaan ada di antara 9 orang itu ya Pak? Ada, Mbak, sudah ada. Pihak yang perencanaannya sudah ada di sana. Oke, baik. Pak Kombes Henry Umar, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu Pak. Yap.